Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Irfan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini adalah pekan kedua di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriyah. Kita sudah melewati bulan Rabiul Awal, di mana kelahiran manusia agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua memperingati hari lahirnya sekaligus wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan hanya memperingati lahirnya baginda Nabi, tetapi juga mengikuti semua yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu para tokoh-tokoh agama berkumpul di Bali dalam satu forum R20 Religion Forum yang diadakan di Bali. Pesan penting dari berkumpulnya tokoh-tokoh agama bukan hanya dari Indonesia, tetapi tokoh-tokoh agama dari dunia yang lainnya, memberikan pesan kepada kita agar jangan sampai membenturkan agama dalam hal apapun. Jangan sampai hanya perbedaan madhab, perbedaan golongan, lalu kemudian mengatasnamakan agama, kemudian umat tidak bersatu. Dalam forum itu juga berpesan kepada kita untuk menjaga kerukunan, bukan hanya antar umat beragama, tetapi dengan umat-umat yang lain. Inilah saya kira pesan yang pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok sejarah 13 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diintimidasi ketika masih berada di Mekah. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima. Ditimpukin, dilempari kotoran, diludahin. Berkali-kali percobaan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diembargo secara ekonomi dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lainnya yang dirasakan oleh Rasulullah dan umat Islam ketika berada di Makkah, tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan. Tetapi justru ketika baginda Nabi menyebarkan ajaran Islam, membawa risalah uluhiyah, tetapi justru di kampung halamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak. Bukan hanya ditolak, tetapi sampai dikejar-kejar, ingin dibunuh, diusir dari kampung halamannya. Inilah tantangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwahnya. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam
untuk berpindah, untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah yang dulu bernama Yasrib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi dakwahnya ditolak di kampung halamannya, di kota kelahirannya Makkatul Mukarramah, tetapi tidak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari Makkah menuju Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan kaum Ansor, orang-orang Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Ketika sampai di Yasrib, ketika sampai di Madinah, disambut dengan Tola'al Badru alaina min thaniyatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan kegembiraan. Bahkan orang-orang Muhajirin disambut oleh orang-orang Ansor dengan gegap gempita dan sangat bergembira. Mereka yang punya tanah dibagi kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Sawah ladangnya, bisnisnya dan lain sebagainya. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh penduduk Madinah ketika itu. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking kecintaannya orang-orang Ansor kepada orang-orang Muhajirin yang dulunya mungkin beristri 4, satu di antaranya dipersilahkan untuk dipersunting untuk orang-orang Muhajirin setelah diceraikannya tentunya. Begitulah persaudaraan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah. Maka ketika kekuatan Islam telah besar, Islam telah diterima di berbagai tempat, Islam bukan lagi kalangan minoritas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangen pengen pulang kampung. Pulang kampungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sendiri, tetapi diikuti oleh 10.000 pasukan umat Islam ketika itu, yang dalam peristiwa sejarah, peristiwa ini dikenal dengan Fathu Makkah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gentar orang-orang kafir Quraisy yang berada di Makkah ketika itu, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membumi hanguskan orang-orang yang masih dalam kepercayaan lama. Dikira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dendam terhadap orang-orang kafir Quraisy yang masih berada di Mekah. Tetapi ini salah. Islam adalah agama damai. Islam adalah agama yang menenteramkan. Islam adalah seakar kata dengan salam, orangnya bernama Muslim dan Muslimah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di kampung halamannya yang 10 tahun kurang lebih Rasulullah terusir dari kampung halamannya, atau 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir. Begitu sampai di kampung halamannya, dikira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin balas dendam, tetapi apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menyampaikan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghancurkan juga berhala-berhala yang ada ketika itu, tetapi justru menebarkan salam kedamaian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hujurat Allah secara jelas menegaskan kepada kita bahwa sunnatullah memang kita berbeda suku, sunnatullah memang kita berbeda ras, sunnatullah kita memang berbeda bangsa, berbeda suku kulit, warna, mata dan lain sebagainya.
dan Allah tidak memandang siapa kita, bahkan termasuk agamanya. Apa yang Allah lihat? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah memuliakan bagi siapapun selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat dari sukunya, tidak dilihat dari bangsanya, tidak dilihat dari warna kulitnya, tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Mukmin, muslim adalah pilihan kita, dan memang itu adalah anugerah hidayah yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak melihat laki-laki, tidak melihat perempuan, yang penting dia beriman dan beramal saleh, dialah mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak atau tidak sedikit konflik-konflik mengatasnamakan agama. Bukan hanya mengatasnamakan agama, kadang-kadang sekte-sekte tertentu, gara-gara Sunni Syiah, lalu kemudian perang saudara. Gara-gara beda madhab, apalagi dikaitkan, dibentur-benturkan dengan politik, lalu kemudian sesama agama, sesama saudara, sesama anak bangsa, sesama tanah air tumpah darah Indonesia, kemudian naudzubillah min dalik saling tikai pangkai. Teringat dengan pesan Allah di dalam surah Ali Imran. Ini pernah terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj hampir-hampir saling menyerang, hampir-hampir saling bunuh-membunuh, hampir-hampir saling baku hantam. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah, kata Allah, bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh kepada tali agama Allah, yakni Islam, wala tafarraqu, jangan sekali-kali kita bercerai-berai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui beberapa sirah yang khatib sampaikan dan beberapa ayat yang khatib sampaikan, mari kita jaga persatuan dan tentu kerukunan umat beragama, sehingga Islam, kata Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, jangan sampai memang mayoritas, tetapi mayoritasnya laksana buih di lautan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, sehingga ukhuwah itu menyatukan kita dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.